Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Presiden Gus Dur. Kami dari kelompok 2, saya Abdillah. Saya Ahmad Asep Nawawi. Saya Denny Rahmat. Saya Firman Gani. Saya Marianto. Saya M. Anang. Saya Muhammad Rohman. Saya Peter Iskandika. Pertama kita mulai yaitu biografi Gus Dur. Sudah kita ketahui Kiai Abdurrahman Wahid atau yang diakrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur 7 Desember 1940, meninggal di Jakarta pada 30 Desember 2009. Nah, pada umur 69 tahun. Adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dengan hasil pemilu tahun 1995. Nah, jadi di sini Kiai Abdurrahman Wahid atau sering disapa dengan Gus Dur dengan dengan semboyannya yang terkenal yaitu gitu aja kok repot. Nah, dia lahir di Jombang, Jawa Timur, tepatnya pada 7 September 1940. Meninggal di Jakarta 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Adalah tokoh muslim Indonesia yang tentunya karismatik. Dia juga seorang ulama yang mempunyai kontribusi besar tentunya bagi negara kita Indonesia. Di bidang politik, Presiden Gus Dur ini sangat berkontribusi besar juga untuk kemakmuran bangsa dan negara kita Indonesia. Presiden Gus Dur menjabat setelah Presiden B.J. Habibie, setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Nah, pada slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan Presiden pada masa Presiden Gus Dur. Yang pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Sosok yang baru menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 1 bulan ini langsung mencoba merombak tatanan pemerintahan. Perubahan itu dilakukan dengan membubarkan 2 departemen besar, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, padahal kedua departemen itu sudah berdiri sejak pemerintahan Presiden Soeharto dan Presiden B.J. Habibie. Pembubaran kedua departemen itu tentunya dilakukan dengan sebuah alasan yang tak kalah kontroversial pula. Ia menginginkan peran negara yang dikurangi, sebaliknya malah mendorong masyarakat untuk memilih andil yang lebih besar dalam membenahi bangsa. Bahkan saat menyampaikan soal pembubaran 2 departemen, ujung tombak pada masa Orde Baru tersebut dihadapkan DPR, Gus Dur malah menyampaikan bahwa DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak berbeda dengan taman kanak-kanak. Jelas saja akibat hal ini Gus Dur menuai banyak kecaman. Mohon maaf, tentunya saya sedang lagi ngerak badan. Sosok baru menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 1 bulan ini yaitu Pak Gus Dur mencoba merombak tatanan pemerintahan. Perombakan itu dilakukan dengan membubarkan 2 departemen besar, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Padahal ya, kedua departemen itu sudah berdiri sejak pemerintahan Presiden Soeharto dan Presiden Habibie. Pembubaran kedua departemen itu tentunya dilakukan dengan sebuah alasan di benak pikiran Pak Gus Dur yang tak kalah kontroversial di pihak yang berbeda. Ia menginginkan peran negara yang dikurangi, sebaliknya malah mendorong masyarakat untuk memiliki andil atau kontribusi yang lebih besar dalam membenahi bangsa. Bahkan saat menyampaikan soal pembubaran 2 departemen ujung tombak pada masa Orde Baru tersebut dihadapkan DPR, Gus Dur malah menyampaikan bahwa DPR tidak berbeda dengan taman kanak-kanak. Jelas saja akibat hal ini Gus Dur menuai banyak kecaman atau tanggapan dari berbagai pihak.
yang pro atau yang kontra. 2. Berkunjung ke Soeharto. Pasca lengsernya penguasa Orde Baru yaitu Presiden Soeharto pada tahun 1998, Gus Dur malah berkunjung ke kediaman keluarga Cendana. Padahal pada saat itu Soeharto dan keluarga sedang senter disoroti oleh publik. Tapi sebagai seorang presiden baru, Gus Dur malah menyambanginya. Anehnya lagi justru Gus Dur lah yang pertama kali menggagas bahwa Soeharto harus diadili dan hartanya disita. Kemudian dimaafkan. 3. Usul penghapusan TAP MPR tentang PK. Usul penghapusan TAP MPR ini juga yang termasuk paling kontroversial dan membuka luka lama bagi bangsa Indonesia. Usul pencabutan TAP MPR ini nomor 245 atau 1966 mengenai pelarangan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan pelanggaran penyebaran ajaran Marxisme atau Leninisme serta komunisme di Indonesia. Tentu saja usulan ini ditolak oleh seluruh fraksi MPR. Enggak hanya MPR yang menolak, bahkan aksi protes juga dilakukan oleh para barisan muda Islam di beberapa penjuru Indonesia. 4. Memecat 2 menteri dengan dugaan korupsi. Di bulan April tahun 2000, Gus Dur mencatat Yusuf Kala yang merupakan seorang menteri negara perindustrian dan Laksamana Soekardi yang tidak lain adalah seorang menteri negara BUMN. Pemecatan kedua menteri tersebut bukanlah tanpa alasan. Alasan Gus Dur adalah karena kedua menteri tersebut terlibat korupsi yang merupakan menteri koordinat bidang kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Republik Indonesia mengundurkan diri karena menolak hubungan keadaan antara Gus Dur dengan Israel. 5. Keformalan Istana Kepresidenan. Seperti yang kita tahu bahwa Istana Kepresidenan memang syarat akan suasana yang formal, bahkan sakral. Namun di kepemimpinan Gus Dur, mindset tersebut berubah. Gus Dur sering menerima tamu yang datang dari berbagai kalangan, padahal gak semua orang bisa masuk istana. Selain itu, ia pernah muncul di teras istana dengan hanya menggunakan kaos dan celana pendek sambil melambai ke para pewarta. Selain itu, Gus Dur juga sering kedatangan tamu hingga larut malam. Tentu saja hal-hal tersebut mengubah pandangan masyarakat tentang istana. Penyelesaian konflik Aceh. Penyelesaian konflik Aceh oleh Gus Dur. Konflik Aceh merupakan yang terjadi puluhan tahun. Akan tetapi pada masa Gus Dur, konflik tersebut bisa atasi tanpa gerakan militer. Dalam keadaan itu, cara yang digunakan adalah pendekatan yang memanusiawikan terhadap masyarakat Aceh tanpa pertumpahan darah terjadi di bumi. Rencong tersebut sehingga masyarakat Aceh sebagian ada yang ingin berdamai walaupun masih ada gerakan partis yang dilakukan GAM. 7. Meliburkan siswa pada bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan, siswa diliburkan dari sekolahnya. Kebijakan pendidikan ini tentu patut diapresiasi karena tidak pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Dengan alasan orang-orang tua kita pada zaman dulu mempunyai kebiasaan menghentikan atau mengurangi pekerjaan rutin sehari-hari pada bulan puasa. Waktunya digunakan untuk mencurahkan diri pada keinginan ibadah menuju takwa. Kesimpulan, pada masa Presiden Gus Dur tentu banyak kebijakan-kebijakan yang beliau buat yang berdampak pada kalangan masyarakat Indonesia. Walaupun ada kebijakan-kebijakan yang membuat kontroversi dibentuk pihak yang tidak setuju kontroversial terhadap namun pada Gus Dur dapat meminimalisirnya dengan cara pendekatan sosial yang beliau lakukan.